Bab 8. Apa itu kerajaan Allah? Paragraf 1, pertanyaan, doa terkenal apa yang akan kita bahas? Ada sebuah doa terkenal yang disebut doa Bapa Kami. Yesus menggunakan doa ini untuk mengajar para muridnya cara berdoa. Apa saja yang dia doakan? Dan mengapa doa ini penting bagi kita sekarang? Paragraf 2. Pertanyaan, Yesus mengajar kita untuk mendoakan 3 hal penting apa? Yesus berkata, "Jadi, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di surga, disucikanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Mengapa Yesus mengajar kita untuk mendoakan ketiga hal itu? Matius 6 ayat 9-13 mengatakan, "Jadi berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di surga, disucikanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami untuk hari ini, dan ampunilah dosa kami, seperti kami pun sudah mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Janganlah biarkan kami menyerah pada godaan, tapi selamatkanlah kami dari si jahat." Paragraf 3. Pertanyaan, apa yang akan kita cari tahu tentang kerajaan Allah? Kita sudah belajar bahwa nama Allah adalah Yehuwa, dan kita sudah membahas tujuan Allah menciptakan manusia dan bumi. Tapi, apa arti kata-kata Yesus, "Datanglah kerajaanmu"? Kita akan mencari tahu apa itu kerajaan Allah, apa yang akan kerajaan itu lakukan, dan bagaimana kerajaan itu akan menyucikan nama Allah. Apa itu kerajaan Allah? Paragraf 4. Pertanyaan, apa itu kerajaan Allah dan siapa rajanya? Yehuwa mendirikan sebuah pemerintahan di surga dan memilih Yesus sebagai rajanya. Alkitab menyebut pemerintahan ini kerajaan Allah. Yesus adalah raja atas semua yang memerintah sebagai raja, dan tuan atas semua yang memerintah sebagai tuan. 1 Timotius 6 ayat 15. Yesus bisa melakukan lebih banyak hal baik daripada manusia manapun. Dan jika semua penguasa umat manusia bersatu, Yesus tetap lebih kuat daripada mereka semua. Paragraf 5. Pertanyaan, kerajaan Allah akan memerintah dari mana dan atas apa? 40 hari setelah dibangkitkan, Yesus kembali ke surga. Belakangan, Yehuwa memilihnya sebagai raja kerajaan Allah. Kerajaan Allah akan memerintah dari surga atas seluruh bumi. Itulah sebabnya Alkitab di 2 Timotius 4 ayat 18 menyebut kerajaan Allah sebagai kerajaan surga. Paragraf 6 dan 7. Pertanyaan, mengapa Yesus lebih baik daripada raja manapun di dunia ini? Alkitab berkata di 1 Timotius 6 ayat 16 bahwa Yesus lebih hebat daripada raja manapun di dunia ini karena dia adalah satu-satunya yang tidak bisa mati. Semua pemimpin di dunia ini pada akhirnya akan mati, tapi Yesus tidak akan pernah mati. Jadi, semua hal baik yang akan dia lakukan bagi kita akan bertahan selamanya. Alkitab menubuatkan dalam Yesaya 11 ayat 2-4 bahwa Yesus akan menjadi raja yang adil dan beribah hati. Dia akan dipenuhi kuasa kudus Yehuwa, karena itulah dia akan menjadi bijaksana, punya pengertian yang hebat, memberikan nasihat yang bagus, menjadi perkasa, punya banyak pengetahuan, dan sangat menghormati Yehuwa. Dia akan senang menghormati Yehuwa. Dia tidak akan menghakimi menurut apa yang dia lihat, ataupun menegur menurut apa yang dia dengar saja. Dia akan menghakimi orang kecil atau miskin dengan adil. Kita pasti ingin punya raja seperti itu. Paragraf 8. Pertanyaan, dari mana kita tahu
bahwa Yesus tidak akan memerintah sendirian. Allah sudah memilih sejumlah manusia untuk memerintah bersama Yesus di surga. Dalam 2 Timotius 2 ayat 12, Rasul Paulus pernah memberitahu Timotius, kalau kita tetap bertekun, kita juga akan memerintah sebagai raja bersama Dia. Berapa banyak yang akan memerintah bersama Yesus sebagai raja? Paragraf 9. Pertanyaan: berapa banyak yang akan memerintah bersama Yesus? Kapan Allah mulai memilih mereka? Seperti yang sudah kita pelajari di bab 7, dalam sebuah penglihatan, Rasul Yohanes melihat Yesus menjadi raja di surga bersama 144.000 raja lain. Siapakah ke-144.000 raja itu? Yohanes menjelaskan bahwa pada dahi mereka tertulis nama Yesus dan nama Bapaknya. Wahyu 14 ayat 1 mengatakan, lalu, saya melihat anak domba berdiri di Gunung Zion bersama 144.000 orang. Pada dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dia menambahkan, mereka terus mengikuti anak domba itu, yaitu Yesus, kemanapun dia pergi. Mereka dibeli dari antara manusia. Wahyu 14 ayat 4. Jadi, mereka adalah orang Kristen setia yang telah Allah pilih untuk memerintah sebagai raja atas bumi bersama Yesus. Sewaktu mati, mereka akan dibangkitkan ke surga. Wahyu 5 ayat 10. Sejak abad pertama, Yehua terus memilih orang Kristen yang setia untuk menjadi bagian dari ke-144.000 raja itu. Paragraf 10. Pertanyaan: mengapa Yehua memilih Yesus dan ke-144.000 orang untuk memerintah umat manusia? Yehua sangat peduli kepada kita. Oleh karena itu, Dia mengatur agar ada manusia yang memerintah bersama Yesus. Yesus akan menjadi pemimpin yang baik karena Dia memahami kita. Dia tahu rasanya menjadi manusia dan menderita. Paulus berkata di Ibrani 4 ayat 15 bahwa Yesus mengerti perasaan kita. Dia mengerti kelemahan kita. Dan Dia sudah diuji dalam segala hal seperti kita. Ke-144.000 raja juga tahu rasanya menjadi manusia. Mereka juga pernah berjuang melawan ketidaksempurnaan dan penyakit. Jadi, kita bisa yakin bahwa Yesus dan ke-144.000 raja itu akan mengerti perasaan kita dan bahkan masalah kita. Apa yang akan dilakukan kerajaan Allah? Paragraf 11. Pertanyaan: mengapa Yesus mengajar para murid-Nya untuk berdoa agar kehendak Allah terjadi di surga? Yesus mengajar murid-murid-Nya untuk berdoa agar kehendak Allah terjadi di bumi dan di surga. Mengapa Yesus meminta agar kehendak Allah terjadi di surga? Karena pada saat itu, tidak semua yang ada di surga melakukan kehendak Allah. Kita sudah belajar di bab 3 bahwa setan si iblis melawan Yehua. Setelah setan memberontak, Yehua membiarkan dia dan para malaikat yang tidak setia atau roh-roh jahat untuk tinggal di surga selama beberapa waktu. Di bab 10, kita akan belajar lebih banyak tentang setan dan roh jahat. Paragraf 12. Pertanyaan: dua peristiwa penting apa yang dijelaskan di Wahyu 12 ayat 10? Alkitab menjelaskan bahwa tidak lama setelah Yesus menjadi raja kerajaan Allah, Dia akan berperang melawan setan. Wahyu 12 ayat 7-10 mengatakan, lalu terjadilah perang di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu dan malaikat-malaikatnya melawan, tapi mereka kalah dan tidak boleh lagi berada di surga. Maka naga besar itu dilemparkan ke bumi. Dialah ular yang pertama, yang disebut iblis dan setan, yang sedang menyesatkan seluruh dunia. Malaikat-malaikatnya juga dilemparkan bersamanya.
saya mendengar suara yang keras di langit berkata, Allah telah menyelamatkan manusia, kuasanya sudah dinyatakan, kerajaannya sudah berdiri, dan Kristusnya kini berkuasa. Musuh yang siang malam menuduh saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan. Ayat 10 menjelaskan dua peristiwa yang sangat penting. Pertama, kerajaan Allah mulai memerintah, dan rajanya adalah Yesus Kristus. Kedua, setan dilemparkan dari surga ke bumi. Kita akan belajar bahwa kedua peristiwa ini sebenarnya sudah terjadi. Paragraf 13. Pertanyaan. Bagaimana keadaan di surga setelah setan diusir dari sana? Para malaikat yang setia bergembira setelah setan dan roh-roh jahat diusir dari surga. Alkitab berkata dalam Wahyu 12 ayat 12, "Bergembiralah surga dan kalian yang tinggal di dalamnya." Sekarang, keadaan di surga damai dan tidak ada lagi yang menentang Allah. Paragraf 14. Pertanyaan, bagaimana keadaan di bumi setelah setan diusir dari surga? Tapi, keadaan di bumi sangat berbeda. Orang-orang mengalami banyak hal buruk karena iblis sudah datang, dan dia sangat marah karena dia tahu waktunya tinggal sedikit. Wahyu 12 ayat 12. Setan sangat marah karena dia sudah diusir dari surga dan tahu bahwa sebentar lagi dia akan dimusnahkan. Dia berupaya mati-matian untuk menyebabkan masalah, kepedihan, dan penderitaan di seluruh bumi. Paragraf 15. Pertanyaan. Apa kehendak Allah bagi bumi? Meski begitu, kehendak Allah bagi bumi tidak berubah. Dia tetap ingin agar manusia yang sempurna hidup selamanya dalam Firdaus di bumi. Jadi, bagaimana kerajaan Allah akan mencapai hal ini? Paragraf 16 dan 17. Pertanyaan. Apa yang bisa kita pelajari dari Daniel 2 ayat 44 tentang kerajaan Allah? Nubuat di Daniel 2 ayat 44 berkata, pada zaman raja-raja itu, Allah yang berkuasa atas surga akan mendirikan kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Kerajaan itu tidak akan dikuasai bangsa lain. Kerajaan itu akan menghancurkan dan mengakhiri semua kerajaan ini. Hanya kerajaan itu yang akan tetap berdiri untuk selamanya. Apa yang bisa kita pelajari dari nubuat ini tentang kerajaan Allah? Pertama, kerajaan Allah akan mulai memerintah pada zaman raja-raja itu. Artinya, saat kerajaan itu mulai memerintah, di bumi masih ada pemerintahan manusia. Kedua, kerajaan Allah akan bertahan selamanya dan tidak akan digantikan oleh pemerintahan lain. Ketiga, kerajaan Allah dan pemerintahan di dunia ini akan berperang. Kerajaan Allah akan menang dan menjadi satu-satunya kerajaan yang memerintah atas bumi. Itu adalah pemerintahan terbaik bagi manusia. Paragraf 18. Pertanyaan. Apa nama perang antara kerajaan Allah dan pemerintahan di dunia ini? Apa yang akan terjadi sebelum kerajaan Allah berperang dengan pemerintahan di dunia ini? Sebelum itu, roh-roh jahat akan menyesatkan raja-raja di seluruh bumi agar mereka berkumpul dalam perang pada hari besar Allah yang Maha Kuasa. Jadi, pemerintahan di dunia ini akan berperang melawan kerajaan Allah. Perang terakhir ini disebut Perang Armagedon. Wahyu 16 ayat 14 dan 16. Paragraf 19 dan 20. Pertanyaan. Mengapa kerajaan Allah perlu memerintah atas bumi? Mengapa kita membutuhkan kerajaan Allah? Setidaknya ada 3 alasan. Alasan pertama adalah karena kita berdosa. Akibatnya, kita sakit-sakitan dan mati. Tapi, Alkitab berkata bahwa di bawah pemerintahan kerajaan Allah, kita akan hidup selamanya.
Yohanes 3 ayat 16 berkata, Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia memberikan putra tunggalnya, supaya setiap orang yang beriman kepadanya tidak dibinasakan, tapi mendapat kehidupan abadi. Alasan kedua adalah karena kita dikelilingi oleh orang jahat. Banyak orang berbohong, berbuat curang, dan bejat. Kita tidak bisa menghentikan kejahatan yang mereka lakukan, tapi Allah bisa. Orang-orang yang tidak mau berubah akan Allah musnahkan pada perang Armagedon. Mazmur 37 ayat 10 mengatakan, sebentar lagi, orang jahat tidak akan ada lagi. Saat kamu melihat tempat dia biasa berada, dia sudah tidak ada di situ. Alasan ketiga adalah karena pemerintahan di dunia ini kejam, kotor, dan tidak bisa menyelesaikan semua masalah dunia. Mereka tidak peduli apakah orang-orang menaati Allah atau tidak. Sebaliknya, Alkitab berkata di Pengkhotbah 8 ayat 9 bahwa manusia menguasai manusia sehingga merugikan diri sendiri. Paragraf 21. Pertanyaan: bagaimana kerajaan Allah akan mewujudkan kehendak Allah bagi bumi? Setelah Armagedon, kerajaan Allah akan mewujudkan kehendak Allah bagi bumi. Misalnya, kerajaan Allah akan menyingkirkan setan dan roh-roh jahat. Selain itu, tidak ada lagi manusia yang akan sakit atau mati. Karena tebusan, semua manusia yang setia akan hidup selamanya di Firdaus. Kerajaan itu juga akan menyucikan nama Allah. Artinya, saat kerajaan Allah memerintah atas bumi, semua manusia akan memuliakan nama Yehuwa. Tidak ada yang akan melakukan atau mengatakan apapun yang mencela nama Yehuwa. Kapan Yesus menjadi raja? Paragraf 22. Pertanyaan: dari mana kita tahu bahwa Yesus belum menjadi raja saat dia berada di bumi atau segera setelah dia dibangkitkan? Yesus mengajar para muridnya untuk berdoa, "Datanglah kerajaan-Mu." Jadi, kerajaan Allah pasti akan datang di masa depan. Yehuwa pertama-tama mendirikan pemerintahannya dan mengangkat Yesus sebagai raja. Apakah Yesus langsung menjadi raja setelah dia kembali ke surga? Tidak, dia harus menunggu. Ini terlihat dari kata-kata Petrus dan Paulus setelah Yesus dibangkitkan. Mereka menjelaskan bahwa nubuat di Mazmur 110 ayat 1 berlaku atas diri Yesus. Dalam nubuat itu, Yehuwa berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai aku menjadikan musuh-musuhmu tumpuan kakimu." Kisah 2 ayat 32-35. Berapa lama Yesus perlu menunggu sebelum Yehuwa menjadikannya raja? Paragraf 23. Pertanyaan A. Kapan Yesus mulai memerintah sebagai raja kerajaan Allah? Pertanyaan B. Apa yang akan kita pelajari di bab berikutnya? Lama sebelum tahun 1914, sekelompok orang Kristen yang tulus memahami bahwa tahun itu akan menjadi tahun penting dalam nubuat Alkitab. Berbagai peristiwa dunia sejak tahun 1914 membuktikan hal itu. Pada tahun itu, Yesus mulai memerintah sebagai raja. Segera setelah itu, setan dibuang ke bumi, dan sekarang waktunya tinggal sedikit. Wahyu 12 ayat 12. Alkitab menyebut waktu itu sebagai hari-hari terakhir. Di bab berikutnya, kita akan membahas buktinya bahwa kita sedang hidup pada masa itu. Kita juga akan belajar bahwa sebentar lagi, kerajaan Allah akan mewujudkan kehendak Allah bagi bumi. Ringkasan. 1. Kerajaan Allah adalah pemerintahan sungguhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 9-13. Apa itu kerajaan Allah?
Wahyu 11 ayat 15. Kerajaan Allah akan memerintah atas bumi dari surga. 1 Timotius 6 ayat 15. Yesus adalah Raja dari kerajaan Allah. Wahyu 14 ayat 1 dan 4. Ke-144.000 orang akan memerintah bersama Yesus dari surga. Ibrani 4 ayat 15, 5 ayat 8. Yesus dan ke-144.000 raja mengerti perasaan dan masalah kita. 2. Yesus akan menjadi pemimpin yang terbaik. Dia akan menghakimi orang kecil atau miskin dengan adil. Yesaya 11 ayat 4. Mengapa Yesuslah yang paling cocok untuk menjadi Raja Kerajaan Allah? 1 Timotius 6 ayat 16. Semua pemimpin di dunia ini pada akhirnya akan mati, tapi Yesus tidak akan pernah mati. Semua hal baik yang akan Yesus lakukan bagi kita akan bertahan selamanya. Yesaya 11 ayat 2-4. Yesus bisa melakukan lebih banyak hal baik daripada manusia manapun. Dan jika semua penguasa umat manusia bersatu, Yesus tetap lebih kuat daripada mereka semua. Dia juga adil dan beriba hati. 3. Kerajaan Allah akan mewujudkan kehendak Allah bagi bumi. Allah yang berkuasa atas surga akan mendirikan kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Daniel 2 ayat 44. Apa yang sudah kerajaan Allah lakukan? Apa yang akan kerajaan itu lakukan di masa depan? Wahyu 12 ayat 7-12. Setelah Yesus dijadikan raja pada tahun 1914, dia mengusir setan dari surga ke bumi. Itulah sebabnya ada banyak sekali masalah, kepedihan, dan penderitaan di seluruh bumi. Pengkhotbah 8 ayat 9. Wahyu 16 ayat 16. Pada perang Armagedon, kerajaan Allah akan memusnahkan semua pemerintahan dunia yang kejam dan kotor. Mazmur 37 ayat 10. Orang-orang yang terus berbuat jahat akan dimusnahkan. Wahyu 22 ayat 1-3. Sewaktu kerajaan Allah memerintah atas bumi, tidak ada lagi yang akan sakit atau mati, dan semua manusia akan menghormati nama Allah.